materi yang di pengantar ilmu agraria. Pengantar ilmu agraria itu ada namanya objek material dan objek formal. Nah, objek material itu seperti ini. Pertanahan, ketika bicara objek material, itu bicara tentang ruang fisik. Ruang fisik itu bumi tempat orang dilahirkan, atau tanah lah kira-kira gitu. Kemudian ruang sosial itu ya interaksi antar manusia. Kemudian ruang mental itu bersifat ideologis, mindset. Nah, kira-kira begitu. Kemudian ada tanah air real itu ya tanah dan air yang nyata, yang real. Kemudian tanah air formal itu Indonesia, keindonesiaan. Kemudian tanah air mental ini adalah pengakuan ideologi kebangsaan di Indonesia. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ilmu alamiah dasar itu adalah yang paling tidak kita membicarakan apa itu ilmu kebumian. Nah, ilmu kebumian itu yang saya tadi sebut sebagai kondisi fisik tanah atau kondisi fisik permukaan bumi. Kondisi fisik permukaan bumi itu pasti ada hukum yang mengatur di atasnya. Maka itu ada ilmu hukum. Ilmu hukum itu untuk apa? Untuk menyatakan legal dan tidaknya suatu wilayah, suatu hamparan dikuasai oleh masyarakat. Kemudian ada ilmu sosial atau perspektif sosial, di mana ini yang merupakan tindak lanjut dari kondisi fisik, spasial, dan kondisi hukumnya. Seperti yang Dela tadi tanyakan, di Gunung Kidul seperti itu, masih seperti itu pun ada orang yang pengen melakukan jual beli terhadap tanah itu. Sewa menyewa. Nah, hubungan sewa menyewa, jual beli, waris dan segala macam itu disebut dengan hubungan sosial. Nah, kira-kira ini. Jadi ketika bicara pertanahan, ilmu alamiah dasar ini menjadi satu perspektif kajian sosial, legal dan sosial. Oke. Silakan kalau ada yang bertanya. Gimana? Oke. Kemudian ini yang terakhir, mengapa harus ke ilmu alamiah dasar? Nah, ada konsep di sini, yang di atas itu bisa dan tidak bisa, yang di bawah boleh dan tidak boleh. Teman-teman sudah tahu kampus STPN belum? Siap, sudah Pak. Sudah semua? Di sini ya dulu ya. Sudah Pak. Kira-kira di depan kampus STPN itu didirikan pabrik, kira-kira bisa nggak? Gimana? Bisa nggak? Tidak. Bisa. Tidak bisa, Pak. Siap tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Siapa bilang tidak bisa? Bisa. Alasannya apa kalau tidak bisa? Karena bukan kawasannya, Pak. Tergantung Tapi bisa nggak? Tapi bisa nggak, Rifki? Pak. Siap, bisa Pak. Bisa. Bisa kalau mengajukan hak milik, Pak. Bisa, ya siap bisa. Ya tidak ada hubungannya dengan hak milik atau bukan. Ya, Pertanyaannya kan, kalau didirikan pabrik itu bisa nggak? bisa tapi Bisa, tidak Pak. boleh. Bisa kalau muat, Pak. Bisa Pak. Nah, Ya siap. Kalau didirikan hotel bisa nggak? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa. Boleh, Kalau didirikan bisa. mall bisa nggak? Bisa. Pak. Bisa. Pertanyaannya boleh nggak? Belum tentu.
Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Jadi di situ Boleh, Pak. digunakan untuk industri, pabrik itu bisa, tetapi tidak boleh. Mengapa bisa? Ya, kondisinya sangat mendukung. Tanahnya datar, hak milik, bisa dibeli, bisa dialihfungsikan, begitu kan kira-kira? Berarti untuk bangun apapun bisa. Pertanyaannya, boleh nggak? Boleh dan tidaknya. Kalau menurut saya Pak, pembangunan pabrik atau semacam itu harus mengikuti RT RW kabupatennya Pak. Rencana Iya. dasar wilayahnya, Pak. Betul sekali. Itu bisa, tetapi harus mengikuti RT RW-nya, Perda kabupaten kota atau RDTR-nya kalau ada. Kalau di sini di STATA STPN adalah kawasan pendidikan, maka pabrik otomatis tidak dibolehkan atau tidak diizinkan. Nah, tetapi kenapa dia bisa? Sehingga kira-kira apa? Dua perspektif, satu bisa dan tidak bisa, dua boleh dan tidak boleh. Itu perspektif apa? Yosep DK Trivis. Nah, ini karena pakai background STPN ini. Ayo Yosep. Nah, dibuka dulu mood-nya. Ya, Pak. Ya, silakan. Ayo. Bentar, Pak. Bisa, Pak, karena daerah datar saja, daerah perkotaan. Iya. Kenapa di situ bisa, tetapi tidak boleh? Sehingga bisa dan tidak bisa itu berhubungan dengan apa, boleh dan tidak boleh berhubungan dengan apa? Bisa tidak bisa berhubungan dengan datarannya, Pak. Daerahnya kalau boleh tidak boleh tergantung peta RT RW, Pak. Gitu. Bisa tidak bisanya dari Ya, Nabila. Mohon izin, Pak. Ya, silakan. Mohon izin bertanya, Pak. Ini kayaknya Kalau Nabila untuk dulu deh yang petani- mau ngomong. Oh ya, siap-siap, Pak. Silakan Nabila dulu. ya untuk yang tadi yang pabrik tadi menurut saya sempat baca di materi yang tahun lalu itu pernah ada kalau menurut saya sendiri kalau pabrik itu dia bisa karena tanahnya emang bisa dimanfaatkan sebagai tempat pabriknya itu. Nah kalau tidak bolehnya itu tergantung legal dari keadministrasiannya, Pak. Gitu. Terima kasih. Ya. Oke, jadi singkat saja sebelum tadi ada yang bertanya, bisa dan Pak, saya ada tidak. tanggapan lain, Pak. Halo? Halo, Pak, saya ada tanggapan lain. Ya, silakan. Jadi seperti ini, Pak. Kenapa bisa dan tidak bisa? Bapak tadi menjelaskan pengantar ilmu alamiah dasar memiliki konsep yaitu wilayah seperti apa. Jadi wilayah untuk untuk dibangunkan pabrik, wilayahnya seperti apa? Bisa. Yaitu karena wilayahnya datar. Tapi kita lihat kondisinya, boleh atau tidak boleh. Kondisi kita di depan kondisi pabrik tersebut yang akan dibangunkan adalah di depan STPN. Maka tidak bisa karena di situ adalah kondisi pendidikan. Begitu, Pak. Oke, ya, jawabannya semua benar, tetapi secara general bisa dan tidak bisa itu berhubungan dengan aspek fisik wilayah. Ya. Jadi kondisi wilayah atau potensi wilayah itu bicara bisa dan tidak bisa. Tetapi bicara boleh dan tidak boleh itu bicara aspek kebijakan atau aspek legalnya. Jadi kalau sebuah pembangunan wilayah
maka yang harus dilakukan adalah pada kawasan yang bisa dibangun dan boleh. Baru kemudian ini disebut dengan clear and clean untuk dilakukan pembangunan. Tanpa memenuhi syarat itu, maka pembangunan itu tidak akan bisa. Kalau toh bisa, pasti akan menimbulkan masalah. Masalahnya bisa apakah bencana atau kerusakan lingkungan. Sebagai contoh misalnya di daerah yang topografi tinggi bergelombang itu tidak boleh untuk permukiman. Ternyata masyarakat kita karena tidak ada tempat lain, dia digunakan untuk permukiman. Yang pada dasarnya tidak bisa karena miring, ya, karena tanahnya labil, di situ tidak bisa, tetapi dipaksakan untuk bisa. Nah, karena di situ tidak bisa, tetapi dipaksakan untuk bisa, karena di situ tidak boleh dan tetap dibangun, maka suatu saat maka dia akan rentan terhadap bencana, utamanya longsor. Nah, misalnya begitu. Lihat saja, daerah-daerah, kawasan-kawasan yang terkena longsor itu pasti ada problem-problem seperti itu. Ketidaktaatan terhadap aturan dan ketidaksesuaian antara potensi wilayah dengan penggunaan dan pemanfaatannya. Kira-kira seperti itu. Konklusi kita hari ini bentuk relief muka bumi. Nanti silahkan dipelajari, dibaca sendiri. Kemudian saya sebelum mengakhiri kuliah ini, di Google Classroom ada kuis. Nah, kuis itu harus Anda kerjakan dan dikerjakan saat ini juga. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, sebelum saya berpindah ke Google Classroom dan sebelum saya akhiri, silahkan kalau ada yang bertanya atau memberikan respon dan tanggapan. Silahkan. Izin bertanya. Ya. Ini Pak, siapa? saya... Diva. Ya, Pak. Diva, silahkan Diva dulu. Bagaimana bila ada warga yang membangun suatu pemukiman di daerah yang dilarang oleh pemerintah? Apakah warga tersebut mendapat denda atau semacam sanksi gitu, Pak? Terima kasih. Kalau masyarakat yang akan membangun di suatu wilayah yang tidak diperbolehkan, ya otomatis dilarang, nggak bisa. Kalau kemudian itu betul-betul dilakukan, maka biasanya akan dihentikan proses pembangunannya. Kalau pembangunannya itu sudah jalan, seperti misalnya di Puncak, Bogor, dan itu melanggar tata ruang, berarti tidak boleh, maka dia akan dibongkar. Jadi sampai pembongkaran. Kalau kemudian ada beberapa hal yang tertentu, kalau itu perusahaan, maka dia bisa didenda. Atau bahkan melanggar tata ruang itu adalah pelanggaran pidana. Jadi bisa dipidanakan. Pidanakan itu bisa juga didenda. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, Pak, saya Ada? mohon izin bertanya, Pak. Nama saya Muhammad Aldrian Kurniawan dari kelas B. Iya, Pak, saya ingin bertanya terkait tadi bisa dan tidak bisa, kemudian boleh dan tidak boleh. Kita tahu pembangunan pabrik semen di Kendeng itu jelas-jelas, bukan Kendeng. Iya, Kendeng. Iya, Pak, mohon maaf, Pak. Di Kendeng itu jelas-jelas tidak bisa dan tidak boleh, tapi mengapa pembangunannya terus berlanjut? Dan ketika kita sebagai nanti bekerja di BPN menemui hal tersebut, apa yang sekiranya bisa kita lakukan, Pak? Itu saja. Sekian, terima kasih, Pak. Oke, ini problematik dan pertanyaan bagus sekali. Di Kendeng itu ada pembangunan semen Indonesia yang ditentang masyarakat.
kemudian digugat, ya kan? Pada awal gugatan, pemerintah daerah itu menang atau kalah? Kira-kira menang atau kalah ya? Kira-kira menang atau kalah awalnya? Nah, jadi persoalan itu boleh dan tidak boleh, bisa dan tidak bisa itu menjadi kata kuncinya. Tidak bisa. Tetapi kalau di situ ada sengketa, ada tuntutan masyarakat dan perusahaan juga ada di situ, maka yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan dan tidak boleh, bisa dan tidak bisa, benar dan tidak benar, itu adalah pengadilan. Nah, itu masalahnya. Jadi kadangkala ketika secara empirik sebetulnya itu salah, tetapi ketika kemudian itu di pengadilan menyatakan menang, maka itulah jawaban boleh dan tidaknya oleh pengadilan. Nah, kira-kira seperti itu. Bagaimana peran kita? Kalau saya atau kita ya, secara akademik, secara ilmiah itu dikaji. Apakah benar di situ? Ya, apakah benar di situ itu memang betul-betul tidak boleh? Atau bahasanya tidak bisa? Itu alasannya apa? Karena begini, waktu itu di sana dinyatakan bahwa di situ tidak bisa atau tidak boleh karena di situ adalah kawasan kapur yang merupakan cekungan istilahnya ya di sana ya. Syukur-syukur kalian ada yang tahu cekungan Watu Putih atau apa begitu. Dia merupakan sumber daya air tanah. Nah, kemudian itu ternyata setelah disurvei, dicek, ternyata batuan kapurnya itu muda. Ketika batuan kapur muda, berarti tidak bisa digunakan sebagai cadangan air tanah. Nah, kira-kira begitu. Maka diperbolehkanlah oleh pemerintah proses itu terus berjalan. Orang BPN bagaimana? Ya itu harus mengecek lagi. Apa benar sih di situ posisinya seperti apa begitu? Ya. Diberikan masukan, bisa nggak diberikan haknya? Syaratnya terpenuhi atau tidak? Nah, kira-kira seperti itu. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak. Oke. Ada lagi? Satu lagi deh. Boleh deh Pak, tanya Pak. Oke. Mau tanya Pak, kalau tentang boleh dan tidak boleh, bisa dan tidak bisa, gimana dengan tanah-tanah di pinggir sungai Pak? Kayak pinggiran Kali Code itu. Ya. Itu kan bisa sih kalau dibangun, cuman kan secara aturan kan ada aturannya sendiri untuk sempadan sungai. Contoh di Peraturan Menteri PU, ya, itu kan ada garis sempadan sungai. Ya, 10 meter untuk sungai yang ketinggiannya 3 meter atau kurang. Dan tapi bertanggul. Ya, bertanggul. Nah, kalau bertanggul 3 meter, Mas. Benar tadi aku lihat. Kalau bertanggul 3 meter. Ya, pertanyaannya gini Pak Sidian, karena sungai itu nggak konstan juga. Katakanlah di utara sungainya besar sampai selatan kecil. Nah, itu kita menentukan garis sempadannya seperti apa, terus untuk pembangunannya tanahnya masyarakat bisa hilang, maksudnya gitu. Oke. Nah, kadang dibangun rumah soalnya kan gitu biasanya. Ya, betul. Oke Pak, gitu aja. Nah, jadi untuk di daerah sungai ada pengaturan Menteri PU 2000 berapa ya? 15 Pak, 28 ya. Dulu PP tentang sungai, Mas. PP tentang sungai, peraturan pemerintah. Tetapi karena Undang-Undang Sumber Daya Airnya dibatalkan, maka PP-nya juga katut hilang. Sehingga yang dipakai
adalah Permen PU 2015. Sempadan sungai itu dibedakan menjadi sungai di daerah perkotaan dan perdesaan. Sungai besar, sungai kecil, sungai bertanggul dan tidak bertanggul. Jadi kondisinya menyesuaikan kondisi fisik di lapangan. Kalau masuk kota Yogyakarta, dia biasanya hampir sebagian besar termasuk sungai kecil dan bertanggul, sehingga sempadannya 3 meter. Tetapi kalau kemudian di luar itu, dia lebih besar sempadan sungainya. Bisa 10 meter, bahkan bisa 50 meter, tergantung karakteristik sungainya. Nah, pertanyaannya tadi yang pertama kan sungai itu dinamis. Nah, dinamisnya bagaimana? Nah, dinamis dan tidaknya sungai, ada pergelokan meandering, berkeloknya air sungai, ini mempengaruhi sempadan sungainya. Sehingga berapa meter itu tidak bisa ditentukan serta-merta pada setiap titik. Kenapa? Karena sungainya bersifat dinamis. Apalagi tidak Jogja, Sungai Progo misalnya. Sungai Progo itu bergerak, bahkan ada puluhan hektar barat sungai yang kemudian hancur, hilang, terjang sungai. Maka tanah itu disebut sebagai tanah musnah. Sama dengan sungai yang di daerah-daerah perkotaan, kalau kemudian dia berkelok, kemudian menghantam tanah milik, maka tanah miliknya itu juga disebut tanah musnah. Nah, bagaimana dengan tanah-tanah hak milik yang ada di masyarakat? Sepanjang dia memiliki alas hak dan dia tidak berada pada sempadan sungai, maka hak itu bisa disertifikatkan. Tetapi kalau itu tidak memenuhi syarat, meskipun di situ dikuasai dan dibangun oleh masyarakat, tetap status haknya itu ilegal. Nah, kira-kira begitu, Mas Kurnia. Iya, Pak. Oke, kadang-kadang Oke, ya. bingungnya gini, Pak. Di lapang kita bingung. Ini Jenengan di mana kecil ini? ya. Jenengan tugas di mana? Di Kota Blitar, Pak. Kalau perkotaan kan gitu loh soalnya. Oke. Sungainya kan, wah ini sungainya gede nih, berarti sempadan 3 meter. Oke, yang sini kalinya kecil nih, sempadan 1 meter. Ternyata setelah dilihat di peta, sungainya itu satu garis, gitu maksudnya. Jadi kita kadang-kadang di lapang bingungnya itu. Jadi zigzag gitu malahan jadian kalau dilihat di peta, wah ini nggak bener juga loh kayak gini. Nah, berarti petanya yang nggak bener kan, jangan. Karena menentukan itunya, penetapan batasnya sih sebenarnya. Kita tetapin sempadan 3 meter, kita tetapin sempadan 1 meter. Yang benar berapa nih sebenarnya? Maksudnya gitu. Oke. Jadi gini, Mas. Ini kan kualitas data kita kan? Iya. Pembinaan kualitas data. Pertanyaannya, ini pertanyaan real ini dan Anda harus jawab jujur sebagai orang pertanahan. Kira-kira hasil pengukuran selama ini ya, yang duduk pada tempatnya itu berapa persen? Masih dikit sih, Pak. Kalau sebelum kita dilanjut lengkap ya, sebelum kita lengkap. Ya, sebelum kita lengkap ya. Ya. Masih sedikit. Ya. Artinya titik-titik koordinat yang dulu dikatakan sebagai titik ikat berarti tidak akurat kan? Nggak akurat. Karena tidak akurat. Bagaimana mungkin Anda melakukan pengembalian tanda batas pada titik-titik yang akurasinya diragukan? Ya kan? Nah, sekarang kita sampai kota lengkap. Benar, ketika kita mendesain kota lengkap, kelurahan lengkap, betul. Satu titik, satu bidang ternyata isi. Kira-kira gitu. Ya, itu bisa. Nah, itu berarti persoalan human, bukan human error. Keterbatasan SDM dan juga keterbatasan teknologi. Nah, saya khawatir justru ini akan menjadi bahaya kalau itu dipaksakan. Maka sebetulnya langkah kita sekarang ini sudah on the track. Pendaftaran tanah sistematik lengkap itu PP 1061 kan sebetulnya sudah diamankan itu pendaftaran tanah
dari desa ke desa. Tapi hanya masalahnya nggak dilakukan. Nah, sehingga mana titiknya? Titik itu harus ditentukan survei langsung di lapangan. Di mana tanggul, tepi tanggul sungainya, dan itu orang BPN nggak bisa itu, Mas. Nah ya makanya itu lebihnya di situ. Dia harus menggunakan orang dari yang punya kewenangan adalah BBWS. Iya. Balai Besar Wilayah Sungai. Nah, kira-kira begitu. Tetapi bahwa materi ini itu dipelajari di ilmu alamiah dasar ini, Mas. Iya, itu makanya. Selama Itu. ini sih, akhirnya gini, Pak. Kita menetapkan sepadan keterangan 1 meter. Tapi di sertifikat kita pakai garis sementara, batas sementara, kita putus-putus. Karena kita nggak tahu kebenarannya, seberapa sih kali ini punya sempadan, kayak gitu akhirnya. Ya garisnya putus-putus ya. Iya. Kalau nggak ada masalah sih ya nggak apa-apa. Cuman kalau kemudian ada masalah, takutnya kita dituntut sama perairan juga bosok juga itu nanti malah. Odo bosok kira-kira gitu ya. Udah gitu Pak, monggo lanjut. Oke ya. Terima kasih sekali teman-teman sekalian. Waktunya habis. Saya masih harus rapat lagi nih jam 4 sampai jam 8 malam. Jadi mohon maaf karena keterbatasan waktu, kita sambung diskusi kita di hari Rebu atau apalah nanti pertemuan berikutnya. Terakhir, wah ini karena banyak diskusinya, ada kuis yang harus Anda kerjakan dan ternyata waktunya terbatas. Sebentar nanti saya cek dulu. Kalau bisa saya ubah untuk tanggal jam ngumpulnya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf banyak kekurangannya. Jangan lupa kerjakan kuisnya dan posting di lembar tugas. Selalu sehat untuk Anda.